padanannya adalah iod positif, ya. Kalau La Nina itu iod negatif. Nanti untuk iod kita Indian dipole mode, ya. Indian Ocean Dipole, ya. Dipole berarti ada dua polnya, ada dua kolamnya. Nanti kita bahas secara terpisah untuk menghitung bagaimana dampaknya terhadap curah hujan di Indonesia. Oke, pada hari ini kita akan ini kalau kuliah online tuh malasnya begini, senyap aja begitu ya. Saya pun tidak bisa melihat langsung. Untuk pertemuan 2 minggu ke depan saya usahakan kita bisa ketemu offline. Pertama untuk dampak ENSO. Nah, jadi ini saya slideshow aja. Kita awali dengan penjelasan dulu secara teori. Ya, untuk ini jika ada yang mau dipertanyakan, silakan di raise hand ya di tengah-tengah, nanti boleh saja. Saya matikan kamera saya dulu biar stabil. Oke, baik. Kita masuk pada materi kuliah untuk kali ini. Jadi secara ini kan tadi udah diceritakan bahwasanya dampak ENSO itu ada dua, ada El Nino, ada La Nina. El Nino itu berkaitan dengan pengurangan yang akan terjadi di wilayah Indonesia curah hujannya, sementara La Nina berkaitan dengan penambahan curah hujan. Nah, di sini judulnya La Nina, tapi nanti pada praktiknya bisa kita ganti jadi El Nino. Di sini saya jelaskan konteksnya, misalnya La Nina, biar kita mengerucut dulu pemahamannya. Jadi jika kita menghitung dampak La Nina, itu berasosiasi dengan akan banyaknya curah hujan di wilayah Indonesia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah apa saja kajian-kajian yang pernah ada untuk membahas dampak La Nina di Indonesia, kemudian bagaimana cara mengukurnya dampak ini. Nah, untuk mengukur dampak La Nina ini kita memerlukan data-data apa saja dampak ini. Kemudian kita menghitung dalam konteks apa nih? Apakah secara komposit atau pada tahun-tahun tertentu saja gitu. Nah, pernah mendengar istilah komposit? Saya pick satu orang. Alif, siapa? Bisa jelaskan itu apa itu kata komposit? Apa yang bisa kamu artikan dari ini? Atau artikan kalimat ini deh. Secara komposit itu maksudnya gimana? Mohon izin Pak, saya akan coba Pak, secara komposit itu apa. Secara yang saya tahu, komposit itu berarti dalam satu bidang itu nanti dijelaskan atau diterapkan ada berbagai variabel begitu Pak di dalamnya, dan itu nanti kayak seperti di overlay dalam suatu area. Mungkin kalau La Nina menurut saya secara komposit itu berarti bagaimana variabel yang terdampak oleh La Nina dan dijabarkan sesuai area yang terdampak La Nina itu sendiri, Pak. Dan variabelnya itu bukan hanya satu, melainkan banyak variabel, Pak. Mungkin itu Pak dari saya, Pak. Oke, baik. Itu dulu ya. Nah, oke, saya luruskan pengertian komposit. Nah, kalau kita dulu kalau masih ingat waktu SMP atau SMA ya, mungkin SD belum, kita pernah mengenal bilangan komposit. Nah, komposit itu artinya ya bilangan sembarang, bilangan yang kita pilih secara acak, tapi dengan mengikuti, kalau dalam konteks La Nina ini mengikuti pola kejadian La Nina. Jadi komposit itu artinya ya dikompos, disusun dari beberapa kejadian. Nah, kalau kita menghitung kejadian La Nina secara komposit, kita harus mencari tahun-tahun yang menjadi kejadian La Nina kapan saja. Komposit itu adalah bilangan-bilangan tertentu yang
berkaitan dengan hal yang ingin kita cari tahu. Jadi misalkan secara itu ya kita lihat sudah banyak sekali kajian-kajian dampak La Nina di Indonesia dari tahun 2002, 2017, 2018, kemudian yang terakhir dari Pak Supari. Nah, ini mungkin pernah baca, ada yang pernah baca paper ini? Yang kanan bawah? Boleh dijawab kalau ada? Belum ada ya? Kalau nggak ada yang jawab, berarti nggak ada yang pernah baca ya? Jadi ini salah satu belum, Pak. kajian. Belum ya? Nah, jadi ini salah satu kajian dari dampak La Nina mengukur curah hujan di wilayah Indonesia. Di sini PRCP TOT itu adalah presipitasi total gitu ya untuk kejadian 3 bulanan. JJA itu adalah Juni, Juli, Agustus untuk kejadian La Nina. Jadi di kajian Pak Supari ini dibahas bagaimana dampak La Nina itu di wilayah kita di Indonesia. Di sini beliau menggunakan data pos hujan, data stasiun BMKG ya, ada sekitar 90-an stasiun. Nah, dihitung secara komposit, dilihat wilayah-wilayah mana saja pada saat La Nina akan terjadi penambahan atau sebaliknya pengurangan curah hujan. Dapat kita simpulkan bahwasanya di sini bahwasanya apa? Dampak curah hujan itu lebih banyak terjadi terdampak pada periode Juni, Juli, Agustus. Jadi apabila kejadian La Nina itu berlangsung hingga periode JJA, maka wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan yang cukup banyak. Nah, salah satunya tahun ini. Apa yang aneh dengan tahun ini? Tahun ini, kalau kita perhatikan, sekarang udah bulan Mei ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan, di wilayah Jakarta harusnya musim kemarau itu sudah masuk dari bulan April atau bulan Maret, akhir Maret. Tapi kalau kita lihat ada kejanggalan pada periode tahun sekarang hingga Juni, udah mau masuk Juni ya, itu curah hujannya masih cukup banyak. Nah ini kalau kita merefer ke indeks ENSO yang saat ini terjadi, indeksnya sangat negatif sekali, masuk kepada konteks La Nina kuat. Oke, ini dia kajian-kajian dampak La Nina. Kita diskusi ini sampai untuk penjelasan teori ini sampai jam 2 paling lama ya. Nanti sisanya kita atau ya saya usahakan lebih cepat dari jam 2 biar tidak ini kelamaan. Nah, ini juga salah satu dampak La Nina dengan teknik namanya frekuensi analisis. Nah, ini saya dan Pak Supari yang menyusun bagaimana dampak La Nina itu diukur. Di sini menggunakan data GPCP, data grid dengan periode yang cukup panjang dari tahun 1950 sampai 2016. Di sini teorinya cukup sederhana, nanti belakangan, cuman kita tidak fokus ke yang teknik frekuensi analisis, kita akan menggunakan teknik komposit. Nah, ini juga salah satu produk dari dampak kajian ENSO. Nah, di sini kita lihat sangat kontras sekali kan ya. Ini ENSO untuk JJA pada saat La Nina dan pada saat El Nino. Nah, ini gambar legendnya ini menyatakan nilai persentil. Jadi persentil itu adalah apa? Bilangan yang diurutkan gitu ya. Jadi dari urutan terendah sampai terkecil dibagi menjadi, di sini saya bagi menjadi 10 kelas. Artinya apabila dia berada di kategori 30% bawah, maka itu terjadi pengurangan yang cukup signifikan di wilayah itu. Nah, ini coba kita lihat, ada La Nina di atas, ada El Nino di bawah. Nah, sebelah kiri ada DMI negatif dan DMI positif. Nah, ini yang tadi yang diceritakan. Jadi, DMI negatif ini berasosiasi dengan kejadian ini bacanya IOD harusnya ya, DMI itu indeksnya. Jadi IOD negatif itu berasosiasi dengan La Nina. Nah, apabila kedua-duanya ini terjadi bersamaan, maka penurunan curah hujan terjadi penambahan curah hujan terjadi lebih banyak.
Sementara kalau DMI IOD positif dan El Nino, jika kedua-duanya terjadi bersamaan, maka akan menjadikan wilayah Indonesia semakin mengalami pengurangan curah hujan. Nah, sekarang kita masuk nih secara teori prakteknya. Mengukur dampak La Nina dulu konteksnya di sini terhadap curah hujan di Indonesia. Ada dua yang akan kita fokuskan pada pertemuan hari ini. Apa yang mau diukur? Ada yang pertama dampak La Nina terhadap curah hujan, bisa dalam milimeter kita nyatakan atau persentase, yang dilakukan secara komposit antara kondisi La Nina terhadap kondisi netral. Nah, ini caranya adalah kita menghitung komposit tahun-tahun La Nina terhadap tahun-tahun netral. Jadi kita akan melihat secara historikalnya gimana yang pernah terjadi, La Nina itu kapan saja, kemudian tahun netral kapan saja, kemudian dibandingkan. Nah, mengukur dampak La Nina juga bisa dengan cara kedua, yaitu kita hanya fokus pada tahun tertentu. Misalkan, salah satu yang terbaru adalah tahun 2020, di mana La Nina itu cukup memberikan dampak terhadap curah hujan di Indonesia. Jadi kita bandingkan saja khusus untuk tahun 2020, maka disebut di sini tahun tertentu terhadap kondisi rata-ratanya. Jadi ini caranya adalah kita menghitung anomali antara rata-rata tahun ke T, jadi tahunnya tahun ke berapa, tahun yang dianggap atau dipertimbangkan mempunyai periode atau kejadian La Nina, kemudian dibandingkan terhadap rata-rata tahun-tahun sebelumnya. Jadi rata-rata bisa 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Nah, sementara yang ketiga ini tidak akan kita bahas di kuliah ini, kita cukup yang dua di atas. Ini yang berdasarkan frekuensi peluang. Ini yang tertarik saja mau bikin nantinya skripsi. Oke, nah apa saja yang kita perlukan untuk menghitung dampak ENSO dalam hal ini La Nina? Ini tadi yang diceritakan ya, ini wilayah Indonesia, ini wilayah Pasifik. Nah, kejadian ENSO itu diidentifikasi dari perubahan suhu yang ada di wilayah ini. Sebenarnya panjang dia ya, cuman beberapa literatur banyak mengkaji bahwasanya Nino 3 dan Nino 4 lah yang antara Nino 3.4 itu artinya antara Nino 3 dan Nino 4 ya, yang paling banyak memberikan respon atau berkaitan dengan wilayah Indonesia. Ini dia posisinya. Jadi kotak inilah yang akan dipakai kemudian dihitung menjadi sebuah indeks. Ya. Saya tanya, apakah ada yang sudah pernah melihat indeks ENSO? Gani, nomor 11. Sudah pernah menggunakan atau melihat atau mengetahui? Gani, bisa merespon saya? Siapa? Mohon maaf, Pak. Putus-putus, Pak. Oke. Siapa yang putus suara saya ya? Mungkin sinyal saya, Pak. Oke. Tuh, coba direspon pertanyaan saya. Apakah pernah melihat atau menggunakan indeks ENSO? Siap, pernah, Pak. Nah, dalam apa? Dalam konteks apa kamu menggunakannya? Dalam waktu itu untuk keperluan apa? Kalau sulit menjawab secara ini ya, mikrofon boleh diketik jawabannya. Pernah menggunakan dalam hal apa, untuk keperluan apa, kajian apa, boleh diberikan informasinya ke saya. Halo Gani, kok hilang suaranya? Mohon izin, Pak. Halo. Ya, halo.
Oke, tidak jelas suaranya ya. Saya pindah ke Muhammad Abil. Bisa merespon saya, pernah menggunakan indeks ENSO? Siap, bisa Pak. Izin Pak, untuk penggunaan data indeks ENSO-nya sendiri, waktu itu ada penugasan untuk apa, tentang anomali, indeks anomali ONI-nya Pak. Mohon izin Pak, untuk suara Bapak belum terdengar. Mohon maaf Pak. Izin Pak, suara Bapak masih belum terdengar Pak. Tapi mouse Bapak aktif Pak. Masih bergerak. Cek 1, 2, cek. Udah ya? Siap, sudah Pak. Nah, sudah ya. Oke, baik. Ya inilah salah satunya. Saya ulang tanya tadi satu orang, nomor 14, Abil, Muhammad Abil. Pernah ini menggunakan indeks ENSO? Siap, pernah Pak. Dalam konteks apa indeks ENSO-nya digunakan saat itu? Untuk
menghitung anomali ONI-nya, Pak. Oke, maksudnya menggunakan atau itu kan indeks ENSO itu banyak ya? Indeks ENSO-nya yang dipakai mana, yang ONI ya? Siap, yang ONI, Pak. Betul, Pak. Oke, ya jadi indeks ENSO itu sebenarnya tidak hanya ONI, ada beberapa ya, ada dari SOI juga kan ya. SOI juga kita bisa refer menjadi indeks ENSO. Nah, untuk menghitung dampak ENSO itu, nah di sini kita menggunakan indeks ONI. Nah, ini contohnya indeks ONI. Nah, Dede bisa membuka websitenya ONI ini. Nah, indeks ONI-nya seperti ini. Nah, dalam membuat dampak ENSO, caranya kita menggunakan, dalam hal ini saya hanya berfokus pada indeks ONI saja, nanti bisa indeks yang lain, tetapi yang perlu kita pahami bersama adalah di sini ONI itu sudah memisahkan mana kejadian El Nino, mana kejadian La Nina. Maka dalam hal ini kita akan memisahkan kejadian-kejadian El Nino dan La Nina ini. Caranya begini, simpelnya, sebentar. Ya, dalam nanti nilai ini tidak nilai yang sebenarnya yang kita ambil, tapi udah kita simbolis. Caranya mudah saja, untuk kejadian El Nino kita kasih nilai positif, kemudian yang netral kita jadikan 0, yang warna hitam, kemudian yang La Nina kita jadikan -1. Jadi ini +1, 0, dan -1. Jadi indeks ONI itu kita gunakan simbolnya saja, tidak nilai yang sebenarnya pada saat praktek menghitung ke dampak curah hujannya. Nah, jadi kita pun tidak memisahkan mana kejadian ENSO kuat, ENSO moderate, atau ENSO lemah. Kita di sini hanya menghitung kompositnya saja. Nah, ini secara teori ya. Ini mungkin di bagian teori saja kalian pelajari bagaimana kondisi La Nina itu dinyatakan terjadi. Ini berkaitan dengan bagaimana cara si NOAA di sini punyanya Amerika, bagaimana mereka memutuskan bahwasanya ini memang El Nino gitu. Contoh ini nih. Contoh misalkan ini kan negatif -0,1 tapi tidak dinyatakan sebagai La Nina, atau ini nih. Atau ini -0,5. -0,5 ini tidak dinyatakan sebagai -0,5 ini tidak dinyatakan sebagai La Nina, karena dia punya aturan bahwasanya ini harus katanya apa nih? Meet for a minimum of 5 consecutive overlapping season katanya. Jadi harus 5 musim berurutan. Jadi harus 5 berurutan dulu baru dia di state sebagai kejadian La Nina. Nah, ini dia yang tadi slide yang ini. Nah, di sini kita bagian pertama, di sini saya pengen praktek nanti ya. Nanti ini akan menjadi tugas di UAS kalian. Salah satunya adalah menghitung dampak La Nina ini. Dan nanti kita coba lihat yang El Nino juga harusnya bisa dilakukan sekaligus. Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut aja ya ini ya. Kalau ada pertanyaan, silakan dipotong, di resign saja. Oke, jadi pada saat menghitung dampak La Nina, kita perlu memisahkan tahun-tahunnya dulu. Nah, misalkan kita fokus pada musim apa, kemudian musim itu terjadi tahun mana saja. Misalkan ini, kita coba lihat kolom pertama itu yang DJF. DJF itu kan dari tahun 90 sampai tahun 2021 di slide ini terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali El Nino. La Ninanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali tahun La Nina, maaf. Jadi kita tinggal kumpulkan tahun-tahunnya, 96 untuk La Nina juga, 99 La Nina lagi, 2000, 2001, 2008, 2009, dan seterusnya. Nah, ini kemudian kita kumpulkan seperti tabel seperti ini nantinya. Nah,
Metode yang digunakan untuk menghitung dampak La Nina ini, di sini kita gunakan teori komposit. Nah, ini komposit analisis itu sederhananya begini, kita menggabungkan beberapa tahun-tahun kejadian. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, kemudian kita rata-ratakan. Nah, inilah yang disebut dengan menghitung secara komposit dulu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Secara singkat begini, kita harus punya hipotesis dulu, hipotesis secara statistik. Hipotesis yang kita bangun ini konteksnya. Rata-rata curah hujan ENSO atau El Nino La Nina tidak sama dengan kejadian curah hujan pada saat tahun netral. Nah, hipotesis alternatifnya rata-rata kejadiannya sama, hipotesis awalnya sama ya, yang hipotesisnya awalnya sama, yang hipotesis alternatif atau H1-nya tidak sama dengan cahaya netral. Jadi di sini kita akan setelah punya hipotesis kita akan memisahkan. Jadi ini saya contohkan, ini misalkan SON untuk Nino, Nina, kemudian netral. Jadi kita udah tandai itu berdasarkan si tabel ONI. Nah, tinggal kita pisah-pisahkan seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah apakah netralnya kan 567. Nah, pertanyaannya, apakah curah hujan 633 ini memang signifikan lebih besar dari 567? Nah, itu pertanyaan sederhananya. Nah, kalau kita dengar kata-kata signifikan, apa yang kita lakukan? Kita perlu melakukan apa? Uji statistik ya, uji statistik. Nah, di sini kita menerapkan uji yang kita sebut sebagai statistik non-parametrik dengan menggunakan teknik bootstrapping. Nah, teknik bootstrapping ini akan memberikan kita tingkat keyakinan apa iya curah hujan 567 ini sini ya, apa iya curah hujan 633 ini lebih besar dari 567. Nah, ini dia yang akan coba kita pelajari lewat kuliah hari ini. Nah, jadi langkah-langkahnya secara singkat begini, lakukan bootstrapping. Bootstrapping itu saya jelaskan nanti simpelnya. Kalau ada yang belum paham nanti ditanyakan lagi ya. Nah, ilustrasi aja deh langsung biar paham gitu ya. Ininya teknik tadi. Sebelumnya saya bertanya, apa sudah pernah ada yang mengenal atau tahu dengan teknik bootstrapping ini? Mungkin pernah belajar di statistik. Ade, Febrian, pernah menggunakan atau pernah tahu dengan teknik ini? Siap, belum, Pak. Kalau Ade, Febrian selama ini menggunakan uji statistik apa untuk mengukur tingkat signifikan? Boleh berbagi informasinya ke saya di sini. Pakai apa biasanya? Apa uji-uji statistik yang bisa kita gunakan untuk menguji tingkat signifikan sebuah tes? Coba nomor 10, Fikri. Coba sebutkan. Izin Pak, belum tahu Pak. Uji statistik satupun. Enggak, saya bertanya mungkin bukan bootstrap. Uji statistik yang pernah kamu tahu apa? Tidak tahu satupun. Ada yang tahu? Boleh menginfokan ke saya uji statistik yang bisa kita pakai untuk mengukur tingkat signifikan sebuah hipotesis. Siapa ini yang mau jawab? Mohon izin menjawab, Pak. Izin membantu Ya, menjawab. Ilil. Kalau uji signifikansi seperti itu memang di kelas kami belum pernah diajarkan satupun, Pak. Oh gitu. Mata kuliah statistik belum ada? Siap dulu ada, tapi tidak diajarkan Tidak sampai ke sepertinya, situ Pak. ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Jadi ada uji T di tes ya. Harusnya semester 6 kalian udah pernah baca sih.
Ada t-test, ada z-test, ada square test, macam-macam. Salah satu bedanya ada dua dalam konteks statistik, ada uji parametrik dan ada uji non parametrik. Bedanya antara ini kalian kalau mau mencatat silakan, ataupun kalau enggak nyari di Google juga banyak. Singkatnya, uji parametrik dan non parametrik itu adalah jika kita mempelajari statistik parametrik, kita harus mempunyai data-data yang jelas distribusinya. Jadi apa saja distribusi data, normal, distribusi gamma, dan segala macam. Tapi kalau kita bekerja atau belajar dengan statistik non-parametrik, maka kita tidak perlu peduli dengan distribusi data itu sendiri. Nah, dalam konteks ini yang akan kita pelajari, kita akan menggunakan statistik non-parametrik. Salah satunya adalah teknik bootstrapping ini. Nah, kenapa? Karena kejadian ENSO ini, yang ketika dikomposit kejadian-kejadiannya, jumlah kejadian itu kan tidak banyak. Paling rata-rata dalam 30 tahun itu hanya ada 10 kali kejadian. Jadi dengan data yang sebanyak 10 ini tidak mungkin untuk menerapkan uji parametrik di teknik ini. Jadi kita menggunakan teknik bootstrapping. Jadi singkatnya itu, jadi saya punya curah hujan SON ya. Nah, kemudian saya hitung rata-ratanya curah hujan SON ini. Nah, kemudian saya dapat angka di 633. Ya, di angka 633 untuk kejadian si laninanya. Ini yang kejadian lanina saja yang warna biru. Nah, sementara yang warna hijau ini yang di atas itu adalah curah hujan pada saat kejadian netral. Di sini ya 609 dan seterusnya ini. Nah, 609 yang ini. Nah, teknik bootstrapping itu dibangun apabila curah hujan yang pada kejadian netral ini dibangkitkan datanya sebanyak sekian kali, dalam hal ini bisa 1000 kali. Jadi yang warna kuning ini 1000 kali ke kanan. Datanya itu di-resampling dari data-data yang ada di sini saja, 609, 439, dan seterusnya. Di-resampling sebanyak 1000 kali misalnya. Maka kita bisa mendapatkan resample pertama, ya datanya ini boleh berulang. Jadi 493 ini boleh berulang 2 kali, dan seterusnya. Nah, kemudian kita hitung nih rata-ratanya. Nah, ini memberikan kita sebuah insight, sebuah wawasan, apabila data kejadian netral ini bisa saja terjadi yang paling tingginya, anggap di sini 766. Selama kejadiannya ini aja terus curah hujannya, nah maka kita akan mendapatkan rata-rata dari tiap resample ini. Nah, ini kita bangun distribusinya. Jadi yang mean ini, kalau saya plot, mulai dari ini ya, kolom C baris 14 ini ke kanan, saya plot datanya dalam bentuk sebuah distribusi atau sebuah histogram, dan saya jadikan ini density. Nah, maka kita akan mendapatkan pola seperti ini. Nah, inilah distribusi dari kejadian netral. Jadi, tolong diingat, ini warnanya berasosiasi hijau ya. Ini adalah distribusi kejadian netral. Lalu kita taruh curah hujan kita yang 633 tadi. Curah hujan yang 633 kan rata-ratanya 567 ya. 567 itu adalah rata-rata dari nilai yang ini. Nilai yang ini loh, yang kejadian netral tadi mungkin bisa dilihat ya, ini 567. Nah, nilai 567 itu ternyata secara distribusi mempunyai toleransi sampai 617 dan 515. Di mana distribusi ini, batasan ini diperoleh adalah sebanyak 5% dari 567 ditambah 567, 5% dari 567 dikurangi dapatlah 515. Nah, ini yang disebut dengan persentil 5%. Nah, atau alfanya 5% di sini. Nah, setelah kita dapatkan batasan untuk kejadian si netral ini, maka kita cek lagi nilai kejadian curah hujan lanina kita. Nah, ternyata garis lanina itu berada di sebelah kanan garis yang netralnya ini, yang putus-putus. Artinya, nilai 633 ini signifikan merupakan penambahan dari 567. Nah, jadi ketika dia berada di luar interval ini, maka dianggap sebagai signifikan. Jadi kita tadi
menyimpulkan bahwasanya kejadiannya tolak H0. Rata-rata curah hujan La Nina tidak sama dengan curah hujan netral. Itulah kesimpulan dari hipotesisnya. Sama dalam arti dia lebih di sini. Nah, kalau nanti El Nino, kalau signifikan dia harus sebelah kiri. Nah, ini sampai di sini ada yang mau diperjelas, silakan sebelum kita praktek setelah ini. Nah, udah jam 2 lewat ini. Mohon izin, Pak. Ya. Mohon izin, Pak. Saya Bella, izin bertanya. Silakan, Bella. Untuk yang resample tadi bagaimana ya, Pak? Mohon arahannya, Pak. Oke, ini saya menjelaskan yang teknik komposit ya. Kalau teknik komposit itu kita membandingkan antara netral dan La Nina. Yang ini kita fokus La Nina dulu ya. Nanti El Nino itu mirip, cuma tinggal diganti. Nah, teknik resample itu, yang di resample itu adalah curah hujan netralnya ini, Bella. Jadi netral ini kan punya himpunan bilangan 09, 493, dan seterusnya sampai 463. Nah, nilai ini di resample. Resample itu artinya diambil secara acak dengan boleh perulangan. Nah, contohnya pada resample pertama, saya mendapatkan angka 631. Mana dia 631 ini? 463, ini dia. 766, ini dia. 689, ini dia. 463, 493 lagi. 463 kan udah keambil. Nah, karena dibolehkan perulangan agar kita mendapatkan jumlah yang sama, maka di sini 463 boleh nih muncul lagi. Jadi inilah yang dimaksud teknik resample. Ini resample pertama. Nah, kemudian dihitung rata-ratanya. Resample kedua, hitung rata-ratanya. Dan seterusnya sampai sebanyak sekian kali. Biasanya itu minimal 100 kali untuk mendapatkan distribusi yang robust. Robust dalam arti dia yakin bahwasanya ini udah cukup gitu. Kalau lebih banyak, lebih baik. Ini makin halus nih gambarnya ini. Tapi nanti prosesnya kalau laptopnya jelek, makin lama dia. Apalagi? Ada lagi, Bella? Baik, Pak. Siap, terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi ini tekniknya ini bisa dikerjakan di Excel, cuman kita tidak mengerjakannya di Excel di hari ini. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Ini contoh 2 kasus di mana ada penambahan dari curah hujan untuk kasus yang Tegal Sari ini. Jadi yang netralnya di sini, yang La Ninanya di sini. Nah, kalau secara kasat mata ketika lihat yang satu nilainya, anggaplah ini berapa ya, 210. Sementara yang ini 300. Lah, ini kan bertambah curah hujannya, Pak. Ini kan terdampak La Nina. Oh, belum tentu. Bertambah iya, tapi apakah signifikan? Nah, signifikannya kita cek. Ternyata ketika nilai rata-ratanya ini dibangun jadi 2 distribusi, distribusi kiri kanannya ini, maaf, dikasih batasan 5 dan 95%-nya, ternyata yang biru ini berada di dalam interval ini. Berarti dia bertambah tapi tidak signifikan. Beda dengan yang Sidom Mulyo ini. Dia bertambah dan signifikan. Nah, sudah bisa dipahami atau ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Maksud signifikan di sini? Jadi kalau nggak ada yang jawab, berarti udah paham ya. Saya pilih satu nama. Di sini ada Dimas, Alfi Dimas, nomor 2. Gimana Dimas? Sudah bisa diikuti? Siapa? Oke. Untuk sementara bisa, Pak. Oke, good. Oke ya, lanjut. Oke, lanjut. Duh. Nah, ini dia. Nanti tujuan akhir dari praktek kita adalah membuat peta mirip ini. Ya, mirip ini. Nah, ini juga kalau kita ganti ke data grid, ya, ini juga saya yang menghitung menggunakan data grid, hasilnya begini kira-kira. Nah, ada cara menghitung nampak La Nina pada tahun tertentu nih. Nah, ini kan di awal tadi udah saya bilang ada 2 konteksnya. Ada ini komposit dan ada tahun tertentu. Nah, kalau tahun tertentu ini lebih mudah. Kita tidak melibatkan secara langsung indeks ONI itu dalam prosesnya, tetapi kita hanya
bahwasanya ini beneran tahun El Nino atau La Nina yang mau dicek gitu. Nah, ini yang konsep ini hanya cukup pakai anomali saja. Jadi misalnya ini nilai ini dinyatakan dalam persen nih. Persen ini perubahan relatif. Jadi misalkan saya ingin cek nih apa iya curah hujan dari bulan Agustus tahun 2020 sampai Maret 2021 total curahnya ini dampak oleh La Nina. Apa? Karena secara indeks ENSO dilihat tahun 2020 di sini JAS sampai AFJ-nya di sini kita pilih tengahnya. Di sini malah di sini saya sampai Maret doang ya, berarti sini doang nih Februari, Maret, April min 0,8 ini. Jadi mulai dari min 0,6 sampai 0,8 ini saya contoh aja ya, ini boleh kita sampai Mei. Apakah periode ini curah hujannya itu memang bertambah diakibatkan oleh La Nina? Nah, La Nina apa? Karena indeks ENSO-nya, indeks ONI-nya. Tetapi apakah ia berdampak? Nah, mari kita lihat caranya kita kurangkan dengan tanya rata-rata di periode yang sama Agustus sampai Maret juga, tetapi untuk periode tahun-tahun sebelumnya, di mana di sini 91 sampai 2019. Setelah kita dapatkan selisihnya, maka dibagi dengan rata itu lagi atau kita mengubahnya menjadi nilai relatif. Oh, ternyata iya kalau misalkan nilainya positif dan signifikan gitu. Itu contohnya. Ini contoh langkah-langkahnya. Hitung curah hujan tahun tertentu. Ini nanti outputnya nanti saja kita jelaskan setelah kita praktek. Kemudian ini contoh produk peta dampak La Nina terhadap curah hujan di Indonesia tahun 2020 yang bukunya sudah diterbitkan di BMKG. Jadi kita pada kuliah kali ini akan membuat peta-peta mirip inilah. Ya, kalau ini untuk yang tahun tertentu ya, bukan yang komposit. Nah, ini bukunya. Ini buku inventaris dampak La Nina itu. Oke, terima kasih dari saya. Secara teori untuk prakteknya ini sudah saya sampaikan. Ketua kelas, Gio, kita kelasnya sampai jam berapa biasanya, Gio? Mbak, kalau biasanya sama Pak Adi sampai jam 3, Pak. Oh, jam 3, singkat sekali ya. Oke, baiklah. Bisa, Pak. Kita mulai paling 3.15. Oke, kita break dulu selama 10 menit sambil kalian saya menyiapkan bahan untuk praktek. Nanti saya akan demo untuk praktek ini. Nanti saya minta satu orang untuk menemukan satu atau berapa orang lah ya, menemukan juga. Oke, link ininya, link yang mau di-download sudah ada di kolom chat. Saya ulang buat yang baru bergabung. Ambil di sini datanya, download skripnya juga, install R dulu di PC atau laptopnya. Kemudian nanti saya minta secara random dari saya dulu akan ini mencontohkan nanti contohkan di tempat lain juga. Kita kembali lagi pukul 9 menit 14.20. Kita kembali lagi. Silakan dulu. Sambil disiapkan ya file-filenya.
Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana adik-adik semua sudah di download filenya? Coba sudah, Pak. saya Sudah, tanya Pak. 12, Ilil udah jawab. Nomor 5, Akasa, sudah Siap, di Pak. download filenya? Siap, sudah, Pak. Oke, baiklah. Saya akan demokan cara ini penggunaannya ya. Sementara kita pakai data yang ada di sana saja. Nanti pada prakteknya ini sebenarnya kajian dampak La Nina ini sangat menarik sekali karena belum banyak yang membuat kajian ini secara lebih spesifik. Nanti kalian kalau tertarik untuk menjadikan ini sebagai sebuah skripsi mungkin bisa diimprove, tidak persis seperti ini kali ya. Tapi mungkin bisa saya baca paper judulnya ini Combine Effect MGO. Ada ya, coba ya. Saya share ya. Ini menarik ini. Kita ini karena banyak kajian-kajian yang seperti ini sebenarnya untuk wilayah Indonesia sendiri belum dieksplorasi. Nah, ini sekadar buat ini aja warming up. Saya berikan sebuah ini share screen. Nah, ini nih. Ini menarik nih. Combine effect of MGO, ENSO, and IOD on intra-seasonal variability of northeast monsoon rainfall over southeast peninsular India. Nah, ini kita juga mungkin sudah ada ya yang kaji-kaji ini ya, tetapi secara komprehensif begini saya yakin belum, yang tidak hanya hujannya yang dilihat, tetapi juga ada OLR-nya, anomali, dan segala macamnya. Nah, ini bisa menjadi ini apa namanya motivasi untuk kalian mempelajari praktek ini. Saya sudah ini siapkan hal yang sama dengan kalian. Nah, sebelumnya saya mau bentar dulu. Bentar ya, saya siapkan dulu file apa namanya R saya. Saya close dulu deh nih. Kita sama-sama sudah punya R di ini, R Studio. Sudah pada install R belum? Jadi ini ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Nah, ini kita ikuti aja sama-sama. Ini ya tampilannya ya, adik-adik semua. Ini tampilan R Studio. Saya tidak familiar di R, tapi saya hanya bisa menggunakan. Saya familiar di MATLAB, keseharian saya menggunakan MATLAB. Tetapi untuk R yang masih simpel-simpel masih bisa saya lakukan. Nah, jadi kalau misalkan ditanya apakah saya bisa sampai tingkat advance, saya pun belum. Tapi kalau MATLAB boleh. Ayo kita boleh saja mau bikin apa di MATLAB. Tapi kalau untuk R ini kita kebetulan perhitungannya ini cukup simpel, jadi bisa saya akomodir di R. Kenapa saya mendorong untuk menggunakan R ataupun Python buat teman-teman? Karena kedua software itu adalah software yang bersifat open source dibanding MATLAB. Saya pengguna MATLAB berlindung di balik license yang dulu pernah dibelikan oleh Puslitbang BMKG, tapi udah lama banget, tahun 2007. Jadi itu sebenarnya sudah apalah namanya ya, sudah ya mungkin sudah expired lah, tapi saya masih menggunakan dengan alasan license yang pernah dibeli. Nah, untuk R ini sendiri kita bisa download dengan mudah, kita install dan banyak library-nya. Untuk praktek ini kita usahakan ya 15 menit saja saya demokan. Nah, nanti buka filenya yang tadi sudah di-download. Nah, kita mulai yang komposit dulu. Ya. Coba buka skripnya yang kayak gini. Nah, ini kalau pertama di-download
maka adik-adik akan melihat tampilan seperti ini. Coba diikuti ya, kalau bisa sambil diikuti ya. Siapa? Nah, kalau sudah ini skripnya, tapi kita mundur dulu, balik ke belakang sebentar. Saya stop share, karena ini nggak bisa bolak-balik ini ya. Saya akan lihatkan ininya, datanya dulu. Sebelum kita jauh. Data untuk yang akan kita hitung. Ya, untuk datanya, kita perlu data input ini ya. Kita perlu data input ini. Jadi output ini, kalau output ini nanti. Ini saya delete dulu. Ini nanti. Kita perlu data input. Nah, data input ini ada terdiri dari 3 file. Di sini saya mencontohkan kejadian Provinsi Jawa Timur. Kejadian La Nina di Jawa Timur. Nah, ada data, ada info. Data itu curah hujannya, info itu lokasi posnya, metadata posnya. Berkaitan dengan loan-lat dan segala macam. Kemudian ada nilai ONI. Kita buka satu persatu ya. Kita buka satu persatu. Ini datanya. Belum terlihat ya. Ini datanya. Nah, jadi nanti jika ingin ini diulang untuk wilayah lain, adik-adik harus membuat data seperti ini. Ini data yang sudah dikonversi menjadi nilai curah hujan 3 bulanan dengan cara dijumlah. Misalkan DJF. DJF itu nggak ada datanya. Karena datanya dimulai dari Januari 91, berarti karena 90-nya nggak ada diikutkan, maka di sini kosong semua. Kemudian JFM. JFM itu Januari, Februari, Maret. Nah, di sini coding aja, coding bulan. DJF dengan mengikuti D-nya 12, ini JFM, J-nya 1, dan seterusnya. Ini penyebutan tahunnya. Ya, nah ini datanya. Data ini nomor pos hujan, Dari Jawa Timur di sini. Ada nggak? Siap saya, Pak. Siap, saya, Pak. Oh, ada ya. Jadi ini loh data pos hujan di provinsi kali ini. Ini datanya tolong digunakan dengan bijak, tidak usah di-share mana karena ini keperluannya untuk keperluan kuliah saja. Ini data curah hujan 3 bulanan di Jawa Timur. Nah, ini data ini kita susun ke bawah seperti ini. Kalau ada yang silakan tanya ya. Nah, ini hanya disusun. Tadinya ini data bulanan, tapi telah kita konversi menjadi data 3 bulanan. Oke, lanjut. Data kedua. Data kedua itu adalah infonya. Nah, kolom-kolom pada data yang pertama tadi itu berasosiasi dengan info ini. Jadi kan ada nomor. Nah, ini nomornya itu ada di sini informasinya. Nomor tadi namanya apa? Namanya Donorojo, provinsinya Jawa Timur, kabupatennya di Pacitan, latitude-nya sekian, longitude-nya sekian, dan ini seasonal available-nya. Dia itu secara jumlah ketersediaan data dalam 30 tahun, dari mana tahunnya 30 tahun sepanjang data tadi kalau kita scroll ke bawah, ini ada jumlahnya memenuhi 98%, 8,05. Nah, ada pos tertentu yang jumlah ketersediaan datanya sedikit. Ada yang 0% malah gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang 17% ketersediaan datanya. Nah, ini nanti kita bisa set di script-nya, kita ingin menampilkan atau menghitung pos hujan yang punya ketersediaan data pada kategori berapa persen. Ini untuk memfilter saja. Jadi kita menghitung dampak La Nina itu juga harus memperhatikan data kita cukup layak enggak untuk dihitung gitu. Nah, kalau misalkan dalam 30 tahun ada 90%, berarti kan cukup banyak tuh, hampir 29 tahunnya terpenuhi. Jadi itu untuk data info. Terakhir, data yang ingin saya jelaskan adalah data
ONI update namanya di sini. Nah, tadi ini yang saya bilang di awal kuliah tadi, ONI-nya sudah tidak ada lagi angkanya. Yang tadi yang kalian lihat di indeks ONI yang sebenarnya. Ini udah dikonversi. Jadi yang warna merah di indeks ONI udah dijadikan -1. Warna biru, maaf, saya ulang. Warna merah sudah saya jadikan positif 1. Warna biru atau La Nina sudah saya jadikan -1. Sementara kejadian netral saya jadikan 0. Saya ulang. Yang merah itu adalah untuk kejadian El Nino positif. Indeks ONI positif. Kemudian yang -1 itu asosiasinya biru di indeks ONI, dan sisanya yang netral. Ini yang kita perlukan. Ini jadi, nah ini yang akan kita. Oke, baik. Nah, saya nggak bisa share screen lagi ya. Gimana sih? Oh, bisa ya. Bentar. Saya balik lagi ke script. Ya. Nah, yang perlu adik-adik lakukan adalah membuka script ini dulu pertama kali. Nah, langkah yang perlu diperhatikan adalah mengubah ini. Lokasi. Ini lokasi saya yang sebelum saya pindah ke folder ini. Nah, caranya gimana? Mudah saja, cukup dihafalkan nama filenya, kemudian nanti di copy paste ke script. Nah, nanti slash-nya harus slash yang ke kanan ini ya. Slash ini. Slash. Oke, saya sudah copy barusan. Saya akan kopikan ke sini. Ctrl V, slash. Ikuti ya. Ini dengan ini kalian. Di mana tadi kalian kemudian kalian taruh ini di laptopnya. Hati-hati ya, jangan sampai ini. Nah, kemudian saya sarankan ketika memberi nama folder, ini hanya kebiasaan ya. Kalau saya kebiasaannya begini. Kalau saya kebiasaannya, saya tidak mau beri nama folder itu pakai spasi. Selalu saya kasih underscore. Oke, saya edit ini dulu. Ini panjang banget nih posisi filenya saya di laptop saya. Oke, nah ini coba adik-adik perhatikan baris ke-6 dan 7 ini satu data ini input satu untuk input, satu untuk output. Nah, jadi itu intinya. Ya. Oke, sebelumnya saya ini dulu, saya balik ke folder. Sepertinya ini folder data itunya tadi, outputnya harus disiapkan dulu di sini ya. Saya tidak buatnya secara otomatis. Jadi ini tolong dibikin dulu folder data outputnya ini, dibikin seperti biasa saja dengan namanya ini. Udah ya, data output seasonal prof. Nah, kita balik lagi ke R. Udah ya, saya akan jelaskan ini udah baris ke-6 mengenai direktori input sudah tersedia, direktori output juga sudah tersedia. Di sini perhatikan bedanya, di sini ada kata-kata input dan output. Nah, kemudian ini nama file tadi, ini pastikan juga filenya ada di dalam folder data input. Kemudian ini file ONI-nya juga pastikan ada, kalau enggak nanti error. Nah, ini mulai proses pengerjaannya. Nah, di sini kita bisa setting. Nah, berapa ketersediaan data yang mau dipilih? Di sini saya pilih data yang ketersediaannya 70% atau lebih. Nah, ini udah cukup lah ya.
biar nanti kalau terlalu tinggi thresholdnya mungkin nggak banyak pos yang bisa diproses. Nah, ini musimnya musim yang mana mau dihitung. Di sini bisa satu persatu kita lakukan. Di sini JJA dulu. Pilihannya apa? Pilihannya ini bisa diganti-ganti, mulai dari DJF, JFM, dan seterusnya. Nah, ini replacement-nya atau bootstrapping-nya ingin berapa kali? Di sini saya bikin 10.000 kali. Nah, jangan lebay dulu ya, kita bikin 1000 kali dulu aja, nanti takutnya lama di laptop kalian. Nah, kita mau berikan alfa berapa persen? Untuk memutuskan dia hipotesisnya tadi signifikan atau tidak. Udah itu aja yang kita setting. Jika sudah selesai, ini di-save. Nah, jika sudah selesai, ke bawahnya ini tidak usah diutak-atik. Nah, ini pastikan ini dimatikan dulu kalau masih di sana kebuka di scriptnya. Jangan yang baris 88, jangan. Yang ini nih, 87 sampai 73 ini. Nah, ini saya tidak memunculkan gambar histogram biar kita cepat prosesnya di sini. Nah, di sini judulnya La Nina Impact ya. Kenapa La Nina di sini? Ini tadi ya, keputusannya kan kita menghitung yang La Nina dulu ya. Nah, cara memisahkan datanya di sini. Sebenarnya ini, ntar dulu. Nina. Oh, enggak, maaf. Ini harusnya judulnya boleh kita ganti, bukan La Nina aja ini. Ini boleh kita ganti Enso, karena dua-duanya udah dihitung ternyata di sini. Ada Nino, ada Nina. Oke, ini hanya mengganti tadi La Nina menjadi Enso. Oke, saya running. Cara merunning DR, klik yang ini ya. Ini kalau cursornya udah di-save tadi, ini tinggal klik source. Nah, ini tunggu sebentar prosesnya. Selama ini tanda merah, berarti ini masih proses. Nah, berapa lama itu tergantung dari laptop masing-masing. Nah, udah selesai. Nggak ada error ya. Ini warning biar aja. Nah, ini udah selesai hasil perhitungan dampak La Ninanya. Nah, mari kita lihat hasilnya. Hasilnya ada di folder yang ini. Output. Nah, ini udah ya. JJA Enso Impact Composite. Mari kita buka. Prakteknya sebentar banget kalau ini. Kalau skripnya udah ada maksud saya. Nah, ini dia hasilnya. Bagaimana cara membaca hasil ini? Nah, jadi inilah. Jadi yang terpilih itu hanya yang di atas 70% nih pos hujannya. Tidak ada yang lebih kecil dari itu. Nah, kemudian di sini juga diberikan informasi tingkat signifikan, tingkat selang kepercayaan sebenarnya ini ya, 95%. Sesuai yang kita masukin tadi. Nah, kemudian hipotesisnya. Hipotesis kejadian Enso-nya, El Nino dan La Nina. Nah, di sini dia pengurangannya secara milimeter menunjukkan angka 106,3 milimeter. Tapi secara persentase perubahannya adalah min 80%, min 80,3% untuk kejadian El Nino. Nah, apakah ini signifikan? Jawabannya ya. Kalau 0 itu tidak. Berarti ini signifikan nih. Signifikan untuk pengurangan curah hujan pada saat El Nino. Nah, apakah dia pada saat La Nina bertambah? Ternyata tidak. Dia juga berkurang. Tetapi pengurangannya tidak signifikan. 0. Ini yang bisa kita simpulkan. Jadi, kalau Pak, ini katanya tadi La Nina bertambah. Tidak selamanya seperti itu. Jadi, tidak selamanya. Makanya gunanya ini untuk mengukur dampak itu. Apa iya di wilayah ini La Nina itu memberikan penambahan? Oh, nggak selalu. Ternyata ada pun pada saat La Nina ada yang berkurang. Tetapi di sini umumnya tidak ada yang La Nina, dia berkurang tapi signifikan. Coba kita cek. Nah, ini ada satu kejadian La Nina berkurang dan signifikan. Tapi umumnya apa? Umumnya selalu positif untuk penambahannya. Di sini ada juga nih yang negatif-negatif ada juga. Tapi nggak banyak. Tapi umumnya pada saat La Nina itu terjadi penambahan dan signifikan biasanya.
Ini penambahannya 59 mili, persentasenya 49% dan signifikan. Nah, inilah hasil akhir dari dampak ENSO, El Nino dan La Nina secara komposit untuk bulan JJA saja. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum saya minta 1 orang atau 2 orang volunteer untuk mendemokan di PC-nya. Tidak ada yang ingin ditanyakan, yang ingin diperjelas? Artinya sudah cukup clear ya prakteknya. Singkat saja kan prakteknya. Tidak ada ya, berarti oke. Cukup. Kalau tidak ada, saya minta volunteer 1 orang. Oke, volunteernya biar seru begini nih. Siapa yang lahir bulan Mei? Ayo. Ada berapa orang? Ayo Gio, tahu nggak teman-temannya yang lahir bulan Mei? Atau yang ulang tahun minggu ini siapa? Berarti ada yang masuk bulan Juni dong. Ya, siapa ini? Nggak ada satupun yang lahir bulan Mei. Wah, nggak mau ngaku ini ya. Masa saya tunjuk-tunjuk terus sih? Nggak seru lah ini kuliahnya. Jangan sampai saya tunjuk lagi. Oke, nomor 9, Fahmi. Coba, udah bisa didemokan belum? Siap, izin Pak, izin share screen Pak. Oke, mantap. Lanjut. Nah, itu ada Pak Adi juga ini ya, udah bergabung dengan kita ya. Izin Pak, apakah Ya. seperti ini Pak? Ya, nggak ada error. Iya Pak, pas di error, kamu tetap berhasil Pak. Hasilnya ada Oh, Pak. tetap berhasil. Oh, ya. Itu errornya pas membuka itunya sebelum saya ganti Pak, nama direkturnya Pak. Ya, itu kan permission deny, artinya kamu lagi pakai filenya kan. Iya Pak, betul. Hasilnya bisa? Coba Siap, hasilnya. bisa Pak. Oke, nah dari sini kamu ngerti nggak? Siap, untuk ngerti secara keseluruhan belum sih Pak. Oke. Nah, pertanyaannya, tugasnya, tapi nanti aja tugasnya. Nanti aja terakhir deh. Oke, 1 udah. Dari Fahmi. Sekarang coba saya ganti yang lain, yang gadis-gadis lagi ya. Nah, oke. Izin stop share Pak. Ya, silakan. Ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan ya berarti udah silakan di stop share. Ini bingung saya nyari yang nomor 4 berarti ini Anissa. Nggak banyak ya yang perempuan ya? Berapa orang Gio perempuannya di kelasnya? Izin Pak, ada 7 taruni Pak. Nah, 7 taruni. Ya, berarti salah satunya ini. Anissa, coba di share screen. Aduh, nge-freeze. Bisa share screen? Aduh, mohon izin. Izin share screen, Pak. Ya, silakan.
Izin Pak, apakah Ya. sudah terlihat Pak? Belum, sabar. Nah, sudah. Itu belum kamu ganti. Belum dicobain ya? Iyalah, not found. Karena ininya belum kamu ganti tuh. Nomor 6 dan nomor 7. Baris ke-6, baris ke-7. Siapa? Mohon maaf Pak. Tadi. Ayo kita tunggu aja. Biar sama-sama ya. Paham? Nah, diganti dengan di mana posisinya di laptop kamu ini, nama folder data input seasonal ini. Ini kamu sendirian atau ada temannya nggak di sana? Kalau nggak bisa saling ini kan, saling bantu. Yang lain bisa ngikutin. Ya, bisa Pak. Bisa Pak. Saya berarti udah enak ngajarnya nih, udah pada jago-jago semua. Yuk kita tunggu ini si Anissa biar dia menuntaskan dulu proses ininya. Izin Pak untuk outputnya Ya. di sini Pak. Mana. Tuh, udah. Oh, belum muncul ya, belum di-share ya. Coba di-share hasil Excel-nya. Oh, ini kamu ininya nih. Nah, ini kenapa ya? Karena apa? Karena Excel-nya nih. Excel-nya di-set ini. Ada yang tahu kenapa ini? Yang biasa ini, yang paham. Ini bisa Izin Pak. biasanya bisa di-convert kan? Ya Pak, izin Pak saya convert ke Excel dulu Nah. Pak. Ini kan bentuknya CSV ya Pak. Iya, tapi kalau enggak ini aja sih di data itu bisa bukannya ya, data kemudian di Ayo coba deh emang bisa ya. Nah, pokoknya intinya ini masalah tampilan Excel-nya doang kok. Jadi nanti bisa diakalin. Oke. Satu orang lagi ya. Sambil nunggu ini Anissa. Kita balik. Atau ada yang mau volunteer silakan. Yang mau ini ditanya tadi yang ulang tahun nggak ada yang jawab. Refda bisa memunculkan screen-nya? Coba Anissa stop share screen sampai nanti hasilnya ini bisa di ini. Kita mohon izin untuk stop share. Ya. Refda. Mana ini Refda? Refda ini nggak ada nomornya tadi saya lihat. Lah, hilang. Bisa hilang? Tadinya Izin, ada Pak, terus hilang. Sudah ada di room Pak, ya Pak. Hah? Izin Pak, tadi sudah masuk di room Pak. Ya terus hilang. Iya itu Om Pak Adi. Dari tadi saya juga bingung, kurang terus orangnya. Makanya tadi dimulai aja.
Untuk daftar hadir dan segala macam nih. Nah, itu Pak Adi bertanya, apakah yang tidak hadir 2 orang itu terus? Ini kayaknya udah dari kelas Pak Adi nih, dari sebelumnya. Coba Gio beri konfirmasi. Ini yang hadir, yang tidak hadir itu memang itu terus. Ya. Yang tidak hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6. Gio, kamu nomor berapa? Halo? Nomor 6 tidak ada, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Izin Pak, nomor 6 ada Pak. Nomor 6 ada. Izin Pak, saya nomor 6 Pak. Host. Oh iya, di atas ya. Hostnya saya Pak. Oh iya, iya. Oh iya, iya di atas ya, sorry. Jadi yang tidak hadir siapa ini? Coba dilaporkan di sinilah. Ini. Mic-nya mati. Oh gitu. Gio, itu kamu respon Pak Adi tuh, yang tidak hadir itu siapa? Coba ini disampaikan di kolom chat ini dulu, nanti biar bisa dilaporkan di aplikasi Simas. Yang tidak hadir 2 orang ya. Oh, yang tidak hadir tuh nomor 23, 24 ya? Atau memang ini? Ya saya catat dulu lah kalau gitu yang tidak hadir. Siapa aja? Oke, 1 orang untuk sebelum sesi ini kita akhiri, saya minta volunteer aja. Tadi saya lihat ada yang mau mulai. Siapa silakan? Mohon izin Pak. Ya, Pak. silakan. Alfi. Ya Pak, izin share screen Pak. Ya, silakan Alfi. Izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Mohon izin Pak, ini yang di Air Studio-nya Pak. Oke, bagus. Lanjut. Izin Pak, yang Excel-nya sama kayak Anissa tadi Pak, hasilnya Pak. Oh, tampilannya. Nah, itu kalian tahu nggak solvingnya atau mau diinin? Mau dicari-cari sendiri? Kalau menurut saya begini, ini terkait dengan settingan Excel-nya kalian. Coba deh kamu ini coba ya, kamu close dulu Excel-nya. Kemudian kamu pindah ke lakukan di sana aja, nanti habis itu buka lagi. Coba buka Windows-nya regional setting-nya, regional setting di Windows-nya. Gimana? Dicari di control panel. Siapa? Dah. Regional. Ada regional gitu muncul di control panel. Atur format regional ya Pak ya? Ya. Ada nggak? Siapa ada Pak? Nah, kamu ganti regionnya yang ini loh. Ntar, saya share screen. Bisa muncul, bisa nyari ini nggak di laptopnya masing-masing? Yang ini loh. Yang ini. Kelihatan nggak? Bisa munculin. Siap kelihatan Pak. Nah, ini kamu ganti aja nih. Bukan. Saya pakai yang English United States ini. Oh, ininya kamu ganti. English United States. Nah, coba kamu close Excel-nya, kemudian kamu ganti English United States, kemudian setelah ini di OK-in, apply, OK, habis itu
kamu buka lagi coba. Habis itu coba lihatkan ke kami semua. Mohon izin Pak, ada tulisan Windows perlu mengeluarkan Anda untuk menerapkan bahasa tampilan baru Pak. Sudah saya rubah ke English United States Pak. Ya. Ya. Nggak apa-apa kan, di-okein aja? Nggak bisa ya? Siap, takutnya ke close Pak, Oh. dari Zoom takutnya Pak. Oke. Nanti saja kalau gitu. Oke, nanti saja kalau begitu. Tapi nanti dicari cara ya agar itu bisa tampil dengan mudah untuk dibaca per kolom. Nah, tugasnya untuk minggu depan, tugasnya nanti akan saya tagih. Kita bikin tugasnya per kelompok saja, tidak usah ini nanti tugas akhir baru sendiri-sendiri. Nah, tugasnya adalah untuk minggu depan itu mulai begini. Pilih bulan yang lain. Nah, ini ada sekitar 22 orang ya yang hadir hari ini. Nah, kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, satu kelompok rata-rata 5 orang. Berarti ada 2 kelompok yang 6 orang. Nah, nanti tugasnya adalah caranya nanti membagi kelompoknya menggunakan nomor urut saja. Nah, jadi nanti saya ini dulu kita bagi kelompoknya sebelum ke tugasnya ya. Ya tugasnya ini ya. Jadi kelompok 1 itu nomor 1 sampai nomor 5 ya. Kelompok 2 itu nomor 6 sampai nomor 10. Kelompok 3 itu nomor 11 sampai berapa itu, tambahin 1 sampai nomor 16. Kemudian kelompok 4 iya, yang tadi saya lihat yang tidak ada nomor 23, nomor 24 kan? Atau saya salah lihat? Coba nanti dicek ya. Ini nomor 17 sampai nomor 22. Ada yang mau diklarifikasi? Nah, tugasnya untuk kelompok 1 kerjakan bulan DJF. Yang ini bulan MAM. Yang ini bulan AMJ, bukan AMJ, JJA, sorry, ini udah kita contohkan tadi. Yang ini bulan SON. Nah, berikutnya nanti tugasnya adalah membuat peta dampak La Nina dari wilayah tadi itu. Dan El Nino di Jatim. Jadi ini. Ini sama tugasnya. Ada pertanyaan terkait tugas? Jadi, yang akan kalian petakan adalah nilai ini. Nah, saya ingin petanya itu juga mengakomodir apakah dia signifikan atau tidak. Yang ditampilkan tidak perlu milimeternya, cukup yang persentasenya aja. Nah, di sini nanti contoh petanya adalah seperti ini. Seperti ini. Terlihat? Nah, yang signifikan nanti bulatannya penuh. Nah, jadi ini ada maknanya nih. Yang tidak signifikan bulatannya hanya garis pinggirnya saja yang diwarnai, sementara dalak tengahnya kosong. Nah, itu cara membedakan signifikan dan tidak signifikannya. Jadi yang dipetakan presentasinya saja. Mirip seperti ini, tapi untuk yang komposit. Jadi ada 4 bulan.
Ada pertanyaan terkait tugas? Silakan. Siap, dari saya belum, Pak. Siap, dari saya belum, Pak. Izin, Pak, suara Bapak tidak kedengeran, Pak. Oh iya ya, maaf maaf. Oh, saya sudah ngomong dari tadi. Ternyata saya matiin mic-nya. Maaf maaf maaf. Ini saya lihat nomornya ada nomor 24 ya. Ya, kita yang tidak hadir tidak saya masukkan ke kelompok. 1, 2, 3, nomor 4 nggak ada ya. Berarti nomor 24 muncul di sini. Sophia, kamu masuk di ujung sini berarti nanti. Udah ya, maaf. Kamu masuk di sini. Oh, di kelompok yang pertama. Ada yang tidak masuk kelompok nggak dari pembagian ini? Udah semua? 1, 2, 3. Izin Pak, saya belum Pak. Refda, kamu kemana aja dari tadi dicariin? Nomor berapa kamu? Izin Pak, 23 Pak. Kamu nomor 23. Ya, di sinilah. Sampai sini. Ya, ini kelompoknya tolong di screenshot atau di foto atau di apa. Ini kamu jangan ngilang-ngilang lagi kayak gini ya. Kalau kamu punya masalah dengan untuk kuliah online, diinfokan ya minimal teman kamu bisa menginfokan ke saya alasan kamu untuk tidak hadir tuh apa. Kalau menghilang saja itu saya tidak tahu apakah memang kamu lagi sakit, kamu memang internetnya terkendala, atau memang kuotanya tidak ada atau seperti apa. Nanti saya jadi bisa mengkonfirmasi. Nah, pertanyaan saya untuk ini semuanya, tolong dijawab. Ini jadi berapa peta yang akan kita kumpulkan nanti untuk tiap kelompok, untuk dipaparkan?
Ada berapa peta? Halo, nggak ada yang bisa jawab. Ada berapa peta yang mau dikumpulkan? Siap satu, Pak. Ya, bukan satu lah. Ada berapa peta coba? Ada dua. Satu yang La Nina, satu yang El Nino. Bisa? Paham nggak? Jadi petanya itu, Jawa Timurnya itu nanti ada satu peta dampak curah hujan di Jawa Timur pada saat La Nina, satu pada saat El Nino. Gitu, tapi periodenya hanya satu untuk tiap kelompok. Nanti petanya ditampilkan dalam PowerPoint untuk El Nino, kemudian dibikin analisis singkatnya, kemudian La Nina juga seperti itu dibikin analisis singkatnya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap kalian sudah paham. Mohon izin, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Untuk deadline-nya Ya, silakan. berarti itu ya, Pak, waktu hari Senin depan juga ya, Pak? Untuk pengumpulannya, Pak. Waktu pengumpulannya, iya minggu depan. Itu jadi bagian rangkaian dari tugas yang nanti dikumpulkan. Saya pengen ngecek udah pada bikin belum, jangan ditunda-tunda gitu ya. Nanti di akhir UAS semua tugas itu direkap. Tapi besok minggu depan saya tanya kesiapannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini nomor kelompok akan terus jika ada tugas lagi kita gunakan nomor ini. Ini ada yang kelewat. Jadi ini kan 6 orang ya. Ini 6. Atau gini aja. Ini udah hadir semua belum? Udah lengkap belum ya? Ada yang satu, Refda. Ini kamu nomor berapa, Refda? 23 apa nomor berapa kamu? Mohon izin Pak, nomor 23 Pak. Ya di rename nama kamu biar saya bisa lihat. Mohon izin Pak, masih di mute Pak. Oh alah, maaf. Kok bisa kemit sendiri ya? Ini saya ulang pengelompokannya ya. Saya ulang pengelompokannya. Jadi per orang karena ini udah hadir, udah semua udah lengkap. Untuk pengelompokannya saya jadikan 6 orang. Jadi tugas pertama untuk materi ini kita akan membuat peta dampak La Nina dan El Nino. Jadi ada 2 peta nanti ditampilkan di satu slide untuk La Nina, kemudian dibikin narasinya apa yang terlihat dari peta itu, kemudian begitu juga yang El Nino apa narasinya. Masing-masing kelompok berbeda dan ini nomor absen yang dijadikan per kelompok. Oke, sudah bisa diikuti, dipahami untuk pembagian kelompok dan tugasnya? Siap, sudah, Pak. Mohon izin Pak. Oke, ya siapa Mohon tuh izin, bertanya? Ya silakan, Untuk Anissa. kelompok 4 itu dimulai dari absen 19 bukan ya Pak? Maaf. Iya, terima kasih. Ya, Pak. Ya udah, cukup ya. Oke ya, cukup. Jadi kalau sudah,
tidak ada lagi dan penjelasannya sudah ini. Untuk layout petanya silakan ditiru peta yang di materi, dicontoh. Saya cukupkan dulu untuk materi siang hari ini. Terima kasih banyak. Sesuai janji kita tadi 3:15 kita 3:10 kita sudahi. Karena Pak Adi kebetulan sudah live juga, saya cukupkan materi pada hari ini untuk materi dampak ENSO. Untuk minggu depan kita coba untuk peta dampak IOD dulu. Kemudian kita lihat, saya akan menanyakan ini kesiapan kalian untuk tugas ini. Nah, untuk kelompok-kelompok ini nantinya akan terus jika masih ada tugas lagi. Sampai terakhir nanti. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mohon nanti untuk selanjutnya hadir tepat waktu agar kita bisa mengikuti perkuliahan ini dengan cukup jelas. Jadi nggak separuh-separuh gitu. Oke, baiklah. Demikian dari saya untuk materi hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak, Ya, Pak. siang. Nanti Gio, tolong kalau ada perkembangan